Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menjumpai Bapak Ibu di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada. Dan hari ini saya bersyukur bisa bertemu dan kita bisa menyapa dalam media seperti ini. Dan saya juga bangga bahwa sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kita dalam situasi wabah yang masih terus ada, dan kita bergumul supaya wabah ini berlalu dan kita juga terus akan merenungkan kebaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita dihebohkan dengan berita tentang hamba-hamba Tuhan saling menyerang dan anak-anak Tuhan akhirnya masuk dalam pusaran pendapat dan saling menghakimi dan lain sebagainya. Dan atmosfer semacam ini tidak baik untuk kekristenan kita di Indonesia. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya dengan adanya peristiwa yang ada, janganlah kita kemudian saling menyerang, janganlah kemudian kita saling memfitnah satu yang lain. Dan biarlah itu berjalan, karena semuanya itu nanti Tuhan yang menilai, Bapa di surga yang menilai setiap apa yang kita kerjakan selama kita hidup, selama kita ada di bumi ini. Sebenarnya hal penghakiman itu firman Tuhan jelas bahwa kita tidak boleh menghakimi. Tetapi kadang-kala kita terjebak dalam perspektif-perspektif subjektif yang akhirnya membuat diri kita bisa memandang orang lain, apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain itu tidak sesuai dengan diri kita. Belum tentu tidak sesuai dengan Bapa, belum tentu berbeda dengan Bapa. Nah, seringkali kita terjebak dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal jelas dalam Matius 7 ayat yang pertama dan yang kedua, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebenarnya jelas Matius ini tidak perlu kita tafsirkan begitu dalam. Karena setiap kita tidak boleh menghakimi, karena hal menghakimi itu bukan haknya kita, bukan wewenangnya kita. Hal menghakimi itu haknya Bapa, haknya Allah yang menghakimi diri kita. Tugas kita hari ini adalah apakah kita betul-betul meneladani Yesus atau tidak, apakah hidup kita itu menjadi berkat atau tidak. Nah, terkadang kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan selalu terjebak dalam suatu pendapat dan suatu tafsiran masing-masing pribadi yang menganggap doktrinnya yang paling benar dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi bumerang dalam hidup kita. Akhirnya kita dengan sesama rekan hamba Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, akhirnya terjadi jurang pemisah untuk kita saling bermusuhan. Padahal seharusnya tidak boleh. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, jangan ada lagi permusuhan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan permusuhan. Justru Yesus mengajarkan kasih. Tetapi ironis yang terjadi hari ini justru banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar menghakimi orang lain. Ini harusnya berubah. Nah, olehnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ini yang terjadi, yang harusnya anak-anak Tuhan di Indonesia harus menyikapi ini dengan bijaksana. Semua anak-anak Tuhan harus menyikapi dengan bijaksana, tidak usah terpengaruh dengan satu dengan yang lain. Hari ini biarlah itu proses hidup. Hamba Tuhan itu juga akan diproses, hamba Tuhan satunya juga akan diproses. Karena semua kita akan diproses. Apakah kemudian kita nanti layak di dalam kekekalan atau tidak? Nah, itulah yang harusnya menjadi target, menjadi pergumulan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Tidak usahlah kita ngurusi orang lain. Tidak usahlah kita ngurusi apakah orang itu berbuat baik atau berbuat jahatkah. Itu tidak perlu. Yang hari ini yang kita tahu adalah bagaimana hidup kita berpengaruh kepada orang lain. Sehingga hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ini yang harusnya kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tentang jangan menghakimi, seharusnya semua umat Tuhan tahu. Semua anak-anak Tuhan ketika membaca firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 1 dan 2, saudara dan turunannya itu banyak sudah mengatakan bahwa kita tidak punya alasan untuk menghakimi orang lain. Tetapi tugas kita hari ini bagaimana kita hidup bisa selaras dengan Tuhan.
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sebenarnya menjadi perenungan yang penting. Kenapa kadangkala kita sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi kadangkala tidak klop dengan tindakan kita. Nah, ternyata untuk menjadi sempurna itu kan tidak gampang. Makanya itu kadangkala kita tidak sadar mencerca orang lain, menghakimi orang lain, bahwa orang lain itu tidak sempurna, bahwa orang lain itu jahat, bahwa orang lain itu sudah berlaku tidak baik dengan kita. Ini kan perspektif kita. Belum tentu orang itu juga berlaku jahat terhadap kita. Hal-hal ini yang harusnya kita jaga dengan baik. Batiniah kita jaga dengan baik, hati kita jaga dengan baik, supaya kita tidak terjebak di dalam penghakiman sepihak. Supaya kita tidak menghakimi orang lain karena perspektif kita. Karena hal penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Maka hari ini tugas kita adalah mengasihi mereka. Kalau mereka salah, kita ampuni mereka. Kalau kita salah, kita minta ampun, kita minta maaf. Dan sebenarnya itulah kekristenan yang sejati. Maka kalau hari ini saudara dan saya terus berproses di dalam Tuhan dan terus jatuh bangun di dalam Tuhan, saya pastikan kita tetap tegak berdiri. Kita tetap memandang salib Kristus. Belum lama ini kita merayakan Paskah, supaya lewat kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita semakin bijaksana dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bertutur kata. Saya pikir hari ini semua umat Tuhan diberkati Tuhan, dan semua umat Tuhan selalu merindukan jamahan Tuhan lewat kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan lagi kita menghakimi orang lain, jangan lagi kita menyalahkan orang lain. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, supaya kita bijak, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan berkat dari Bapa selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Amin.